Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024, Nadiem Anwar Makarim tengah menjadi sorotan publik, menyusul penggeledahan 2 apartemen milik anak buahnya oleh penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung. Diketahui, Kejagung sendiri saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, periode 2019 hingga 2023. Adapun lokasi apartemen yang digeledah yakni apartemen Kuningan Place milik staf khusus Nadiem Makarim berinisial FH dan apartemen Ciputra World 2 milik staf khusus Nadiem lainnya berinisial JT. FH diduga adalah staf khusus Mendikbudristek bidang isu-isu strategis Fiona Handayani dan JT adalah staf khusus Mendikbudristek bidang pemerintahan juristan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa dari kediaman FH, penyidik menyita 5 barang bukti elektronik, terdiri dari 1 laptop dan 4 telepon genggam. Sementara dari apartemen JT, disita 2 hard disk eksternal, 1 flash disk, 1 laptop, serta 15 buku agenda dan sejumlah dokumen penting terkait perkara. Keduanya adalah staf khusus Mendikbudristek. Dari bukti-bukti yang ditemukan, diduga mereka mengetahui atau bahkan terlibat dalam proses pengadaan yang menyalahi prosedur, ujar Harli dalam konferensi pers, Selasa, 27 Mei 2025, kemarin. Kejagung sendiri, lanjut Harli mencium adanya manipulasi kajian teknis sehingga Kemendikbud merekomendasikan penggunaan Chromebook sebagai perangkat teknologi untuk program digitalisasi. Padahal pada tahap uji coba di tahun 2019 menunjukkan bahwa perangkat tersebut tidak efektif dan tidak cocok dengan kondisi infrastruktur pendidikan di banyak wilayah Indonesia, terutama yang memiliki keterbatasan jaringan internet. Ini mengindikasikan adanya persekongkolan jahat yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam skala besar, tegas Harli. Dengan status penyidikan yang telah dinaikkan sejak 21 Mei 2025, Kejagung kini mendalami lebih lanjut keterlibatan FH dan JT dalam pengadaan Chromebook senilai triliunan rupiah. Program ini mencakup dana satuan pendidikan sebesar Rp3,82 triliun dan dana alokasi khusus, DA, senilai Rp6,39 triliun. Meski hasil uji coba menyatakan Chromebook tidak efektif, proyek tetap dilanjutkan. Ini memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat internal dan vendor teknologi. Kejagung berjanji akan menuntaskan perkara ini demi menjaga integritas kebijakan pendidikan nasional. Tujuan program digitalisasi adalah meningkatkan kualitas pendidikan, namun jangan sampai justru menjadi ladang korupsi, kata Harli. Sementara itu, Kejagung juga membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mendalami dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Pemanggilan tergantung kebutuhan penyidik. Kami kira kalau terkait pihak-pihak mana yang akan diperiksa dalam perkara ini, saya kira itu tergantung dari kebutuhan penyidik untuk membuat terang tindak pidana ini, ujar Harli. Menurut Harli, kebutuhan pemanggilan saksi hanya diketahui penyidik yang menangani kasusnya. Namun, dia memastikan Nadiem akan dipanggil jika berkaitan dengan perkara ini. Semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, pungkasnya. Proyek ini sebelumnya disampaikan Menteri Nadiem Makarim dalam program digitalisasi pendidikan 2021, dengan harga per unit laptop disebutkan mencapai Rp10 juta. Sementara harga laptop berbasis Chromebook yang dijual di pasaran oleh beberapa pabrikan harganya berkisar Rp1,7 juta hingga Rp2,4 juta tergantung pada merek dan penggunaan prosesor yang disematkan. Hingga saat ini Kejagung masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti sebelum mengumumkan para tersangkanya. Dan yang terbesar adalah penyediaan sarana pendidikan yaitu TIK ya dan proyektor kepada begitu banyak sekolah di Indonesia yang akan kita akselerasi tahun depan. Ini adalah salah satu pemberian laptop dan lain-lain untuk memenuhi akses digital kita dan transformasi digital negara. Bagaimana sekarang Mas Menteri mengenai infrastruktur dan teknologi untuk sekolah? Digitalisasi sekolah Pak, tentunya bekerja sama berkoordinasi dengan Menkominfo Pak untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet Pak. Dari Kemendikbud kami sedang mempersiapkan program distribusi laptop terbesar Pak yang pernah terjadi, sehingga anak-anak kita dan guru-guru kita akan bisa mengakses ya, dan tentunya dengan proyektor dan juga dengan wifi router. Kapan itu? Harapannya dalam 1-2 tahun ke depan banyak sekali sekolah kita, puluhan ribu sekolah kita akan menerima paket-paket laptop Pak. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini.
Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.